Nabi Muhammad SAW kalau berdakwah, dakwah beliau itu adem. Dakwah beliau itu penuh dengan ketenangan. Sesekali ada ketegasan. Dakwah Nabi tidak pernah kasar, apalagi sampai kemudian menghinakan, merendahkan, dan kemudian membuat orang itu tersinggung. Maka hendaknya para ustadz, para da'i, para penceramah itu meniru bagaimana Rasulullah itu berdakwah. Jangan menggunakan cara-cara sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, apalagi bertentangan. Rasulullah tidak pernah berdakwah dengan cara-cara kasar sampai menunjukkan akhlak yang buruk dan meninggalkan adab. Rasulullah kalau berdakwah itu penuh dengan ketulusan, penuh dengan semangat, kesungguhan bagaimana membuat orang itu tersentuh hatinya. Jadi dakwah itu menyentuh hati, bukan menyakiti hati. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu tegas tapi lugas, tegas tapi tidak perlu ngegas. Dakwah itu merendah tapi bukan merendahkan orang lain. Dakwah itu mencerahkan, bukan membuat resah atau gerah orang lain sehingga menimbulkan kegaduhan. Kalau dakwah atau seruan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilakukan dengan cara-cara yang buruk, dengan meninggalkan adab, maka yang terjadi pasti kegaduhan. Karena dakwah itu menjadi tidak nyaman lagi. Orang tidak tersentuh hatinya, malah tersakiti hatinya. Orang menjadi antipati dan tidak mau dinasihatin lagi. Maka kejadian akhir-akhir ini yang viral tentang seorang penjual es teh yang kemudian menjadi viral, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Para ustadz, para da'i, para penceramah, tinggalkanlah cara berdakwah yang konyol, cara berdakwah yang kasar dan keras, yang kemudian meninggalkan adab. Kalau ada yang membela, itu sudah karakter beliau. Teman-teman, karakter kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, hentikan, tinggalkan, ganti, duplikasi, teladani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bukankah Rasul sudah menegaskan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik. Kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh dengan lemah lembut, kasih sayang dan cinta kasih. Dan ketika Allah menegaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapakah yang lebih baik, lebih mulia perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka makna perkataan yang mulia, perkataan yang baik adalah perkataan yang lembut, dengan adab, dengan moralitas, dan dengan akhlak yang baik. Tidak menunjukkan emosi atau hawa nafsu. Maka perhatikanlah ketika ditegaskan, ud'u ila sabili rabbaka bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka, berikan penjelasan dengan cara-cara yang baik. Ketika berdakwah, jangan hanya mencari tujuan ingin membuat orang lain tertawa, tapi dakwah lebih bagaimana kita bisa mengubah mereka, menyentuh hati mereka agar punya motivasi dalam diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim. Jadi jangan menjadi tujuan utama dengan bercanda, dengan kekonyolan, berharap orang tertawa, berharap orang senang, atau mungkin maksudnya menghibur. Tapi bukan itu yang menjadi titik tekan dalam dakwah. Tetapi bercanda itu boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Bukankah kita bercanda diajarkan Rasul, bercanda yang tidak menyakiti, merendahkan, apalagi menghina orang lain? Kalau sudah menyakiti, menghina, merendahkan orang lain, maka itu adalah sebuah kezoliman. Demikian penjelasan Abi, ya, karena ada beberapa teman-teman yang bertanya apa pandangan Abi Leo tentang yang sedang viral tentang penjual es teh. Sebetulnya sudah banyak ustadz yang mencoba mengambil hikmah dan memberikan penjelasan. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.